muhasabah, merasa diri kita masih banyak dosa, hilangkan unsur-unsur dosa kita, merasa diri kita itu dirindui oleh Allah. Ya apa krasane? Aku kepengin dadi wong apik. Iku krasane ngono kuwi. Merasa diri kita diawasi oleh Allah. Muhasabah. Apik. Gak disesatno awakmu. Sing sesat itu akidahe dudu kulite. Menungso sing disesatno karo Gusti Allah iku keyakinane lan akidahe. Nek kamu biarpun begitu kembali kepada Tuhanmu Allah. Nah, ada sesat. Kon tumon, kon gak ngerti nek iki Gusti Allah iku berkehendak untuk menyayangi dirimu lewat lisane tajaline Gusti Allah. Nah, iya toh. Hingga gak bayari pun jam-jaman ngomongin itu. Kon ustad kon bayari piro amplopane kon. Ya. Nah, itu Allah lagi berkehendak dengan diri kita. Beres. Slapo bukoni wong-wong itu ono hasile. Pak iki bersih akidah, tapi tetap saudara. Dia sedang mencari jati dirinya, kudu mencari Gusti Allah jati dirinya. Kebetulan podo hati saudara-saudara ini, kebetulan podo hati ini. Karena gak podo lah apa ini cak. Eman-eman menang nganti gak entuk duit, elong bensin, elong barang kalin. Ya karena ada sesuatu hal yang ada di dalam hati ini cocok, dan inilah jawaban dari pertanyaanku selama ini. Andani orang hidup itu jawaban dan pertanyaan. Semuanya jawaban dan pertanyaan. You hidup suatu pertanyaan, you jawaban di sini. Sesuk nek mati, nek jangkep pertanyaanmu, jawabanmu berada dalam diri, maka tak akan pernah ada pertanyaan termasuk pertanyaan kubur. Yang akan pernah di sana itu ditanyai karena sesuatu pertanyaan yang belum kelar. Hingga ada orang yang membunuh 99 sampai matinya pun belum bisa bertobat. Akhirnya untuk rahmat Gusti Allah dari malaikat Jibril, malaikat rahmat, masukkan dia ke surga karena dia sudah bisa menjawab pertanyaannya lewat fiil. Masukkan dia ke surga. Padahal urung ketemu Rasulullah, Gus. 99 jangkep di situ, mati tadi 100, Gus. Mati di tengah padang pasir, masukkan dia ke rahmatnya Allah. Karena hatinya sudah bisa menjawab pertanyaannya tentang taubat. Dijawablah dengan kematian, Gus. Ikhlasan, pokoknya aku nang bener. Meski jawaban itu tidak harus dengan kalimat dan nasihat kata-kata, tetapi bentukan kejadian yang berpihak kepada dirinya cukup. Itulah mukolatul lilawadin zikiyamu binafsihi walam yakulau kufuwan ahad. Berbeda Allah cara menyampaikan koyok makhluknya, dan tidak ada segala sesuatu yang mampu menyerupai Gusti Allah, termasuk bahasa kehidupannya. Caranya Allah ngeridoi. Nggak usah susah kok. Ngajine nang kene tak tuwun ku santo tambah ono situ. Oh iya, cocok. Aku kon masih iki sik resi, gak oleh. Awakmu ngono tambah ono situ. Wah. Mari ngono ustad-ustad ngajenono. Oh, sapa Gus Santo iki? Ini, Pak. Wong ngene. Ceritanono meneng ustade ngaji mriku. Mancing Gus Santo. Mancing. Meneng lah. Dialah yang bisa membedakan ini. Wow, ustade ditutup Quran nih. Ini deh ngaji ya mbak awakmu. Wis langsung menyatu dirimu ambek Gus Santo. Plak ngono Fatihah. Belek wis. Nah, ayo meneh gak kon ngambung tangane. Urusane ngono tanganmu. Ngono lho. Tambahi situ kan. Hanya inilah yang mampu menjawab. Apa itu? Tentang ini. Tentang kehidupan. Gak usah minder dari orang. Kabeh iku padha golek apike, Gus. Cek durung apik nemen masih Gus yo durung apik nemen. Ate apik ngono yo dijogo ambek pangeran yo aja apik nemen-nemen lah. Lho jogo. Eman ketularan. Jogo. Dari Rasulullah suatu taman bunga yang indah yang dipetik yang terindah bunganya. Nek apik nemen dijogo yo.
Eman-eman kene sik gelem ya, bojo sik telu ya. Ayo sakno sing ngono, Gus. Wong aku yo eman ya. Ora ora dhewe. Ngono. Kok sami minder. Hatinya wis saiki zikir sak isone. Pikiran dibawa ke Allah, wis apa kata Allah nanti. Terus bagaimana kita itu menjalankan ibadah ini dengan baik, sopan karo tangga, sopan karo kanca, selesai perkara. Menghormati orang wis selesai perkara. Semua ujung-ujunge iku sing dilihat iku akhlak, Gus. Wong makanya tak kon sadar, orang hidup itu sadar gak sadar, kita itu dihadapkan lurut tok, pertanyaan dan jawaban. Sudahkah kalian jawab pertanyaan dirimu? Usahakan seluruhnya sudah ada jawabannya. Maka tidak ada pertanyaan di sana. Sing disebut marobuka itu karena mu'alaf Islam. Sore ini mati kena perang, Gus. Nah itulah talqin namanya itu. Talqin namanya. Itu tidak akan pernah ada kalau kita sudah menjawab, mencukupkan atas dirinya. Wis gak neko-neko. Wis gak neko-neko. Dan itu kita bentuk sendiri. Pertanyaan dan jawaban itu kita bentuk sendiri. Nek gak ono nang awakmu nang kono kena kowe. Gak moro buka siji meneh. Jikalau dalam suatu pertanyaan itu belum terjawab lewat kalimat, tapi lewat upaya, maka itu jawaban. Kamane kok nyantrik nang kene pertanyaanmu durung kejawab, koyo wong sing mati 99 membunuh itu sudah jawaban. Sik nyantrik nempel kamukten mati, itu sudah jawaban. Mesti sahid, mesti apik. Tertutup semuanya. Iku jenenge nempel kamukten, Gus, nunut mukti, nunut mulya, Gus. Itu sudah jawaban. Sing ditakoni iku mesti kuwi, Gus. Sekolah 3 tahun iku, Gus, ngentenine UAS, ujian akhir semester. Mung kon jawab pertanyaan lho ra wis. Bah belajarmu kaya apa, bah gak belajar sekalipun. Dikongkon aktif mlebu sekolah kuwi istiqomah. Kaya ngene iki. Engko nek waktu ujian kuwi mesti ditakoni karo kongkon jawab. Nang di panggonan urip iku ngono. Ana wong ngatur rumah tangga gak entos karena gurung liwati pertanyaan. Jadi apa dhek qualify? Duwe kewajiban, hak dan kewajiban. Jadi nak wong lanang iki kaya wingi sing takon iku, orang laki itu mempunyai hak dan kewajiban. Orang wanita itu mempunyai taat dan setia. Kesetiaan antara suami dan istri berbeda fungsi. Saling sokong menyokong, dukung mendukung antara hak dan kewajiban. Memberikan kewajiban dan haknya suami itu. Memberikan ketaatan dan kesetiaan seorang istri yaitu saling. Batas apa yang berdasarkan tauhid Rahman Rahim ini batas radikalnya itu gimana? Yo nggak esok dibatasi nang Rahman Rahim. Sekarang kan gini Gus, banyak menghadapi antara yang berdasarkan tauhid Rahman Rahim ya. 1:100 ya. Yang 100 ini cenderung kepada hukum. Akan tapi tidak bisa dijalankan, selalu mendahulukan ego. Nah untuk sini, apakah kita keluarkan sebuah oh iku dah. Iku gurung tutup makome, Gus. Apakah seorang marifat itu penerbit buku? Bukan maksudnya gak iso. bagi kapannya yang dari tahu kita. Ya kita ini loh. Ya dimaklumi, Gus. Jarno ae wong ngono iku dibenerno ya gak bener terus. Nggih. Jarno ae. Wong kon gak diajak berdebat. Seorang yang lulus sarjana bisa dilihat dari cara dia bicara maupun tabiat dan perilaku. Seorang hanya kapasitasnya lulus SD juga bisa dilihat dari cara perilaku dan berbicara.
kedewasaan dia beriringan. Kalau kita keluarkan buah sumpah bagaimana? Gak apa-apa, aku gak dunung kon jelombrong lho. Kon nemeni lho. Nah, wong adikmu SD lho. Lah kon mahasiswa tok tunjuk yo klenger lho. Yo tetep menang sumpahmu, Dul. Yo dek bertahan tentang hukumnya. Kita yo jelas tahu tentang hukum kita. Gak dunung iku jenenge malah awake dhewe sing gak dewasa. Nek diajak ayo. Bocah cilik nantang aku. Ayo wah gelut, Pak. Aku wis latihan, Pak. Oh. Diantem nak wong gerang kudune wis kalah wis ngono ae. Lah ditemeni yo klenger gur malah wae sing repot. Nggo nang rumah sakit BPJS lu metu. Soro go. Yo wis ratuk sakit papa Dik. Wis kalah. Walah papa, hore ngono. Jenenge kalah gak mesti kudu ngalah kok mesti kudu kalah. Wis ngono. Delok ae dianu. Mari ngono nek ngandani gampang. Umpama papa beneran kamu klenger lho tangane papa sakmene tanganmu sakmene Dik. Yo Pak yo ngono. Sadu ae. Nah aku nak ngedeg-degi wong syariat ngono, Bos. Sing dadi Gusti Allah iku mbahmu ae. Kok njaluk kamlingan iki. Mendeng deh, Gus. Nek mbahmu gak apa-apa, justru kene goleki mergane apa? Kita ini belum tahu apakah sudah landasannya sudah benar atau tidak. Hati-hati, teliti, nestiti, terus waspada kita ini. Berusaha untuk ke arah sana. Puasa itu ibadah dohir. Mungkur apa, mungkur apa, ibadah batin. Mujahadah, ngempet. Syariatnya puasa tidak makan dan tidak minum sampai batasan waktu. Syariat kamu ujungnya Tuhannya itu cuma hukum. Kita intisari syariat kau lakukan terus sampai ujung iku mengkongkon taat samina wa atona, hukum yang ada. Memberhalakan aturan kau gak ngerti sampai pada ujungnya. Kau gak ngelakoni kejebak dosa, kau ngelakoni kejebak pahala terus itu. Akhirnya levelnya maju nanggone budi pekerti, akhlak. Makanya kau lakukan syariat ini sampai pada ujungnya positif, maka kau tidak akan menemukan Allah yang sebenarnya, tetapi kau menemukan budi pekerti, akhlak. Demikian orang berlaku negatif, kebalikan dari positif, terus dia tidak akan bisa menemukan Allah. Yang ada cuma dolim. Nah, negatif ingin ketemu Allah harus bertaubat, kembali ke titik nol. Positif untuk bisa ketemu sampai Allah itu harus berserah diri. Islam maknai berserah diri, mengembalikan semua urusan, gak wedi karo dosa, gak perhitungan karo pahala, dikembalikan, itulah muslim Islam. Baru ketemu Allah, rukun Islam, iman dan ihsan. Baru menginjak nang tataran iman. Ainul yakin Allah sing nang kene ambek jero ambek kodim beda. Muhammad jaba Muhammad jero Muhammad kodim, Rasul jaba Rasul jero Rasul kodim, panyuwun jaba panyuwun jero panyuwun kodim. Allah jaba jero karo kodime beda. Iku ainul yakin pelajaran iku. Syekh Ali Hasan Al Azhari ambek Abu Mansur Al Maturidi ono iku. Syariat jaba ki, syariat jero syariat kodim. Apa sih nyoba wae bingung kok. Iya. Nah, durung dikodimno. Maka berbeda kualitasnya kuwi. Allah yang nang jaba disebut Rabb, Tuhan semesta alam semesta. Ini disebutnya Rabb. Satu, suhudul wahdah fil kasro, dari tunggal menjadi berbagai macam kehidupan. Suhudul kasro fil wahdah, dari banyak nanti hakikatnya satu, menyatu dengan Allah semua. Loh. Allah yang di dalam disebut ilahi anta maksudi waridayka maksudi ilahi.
Rob. Semuanya Allah. Ah, bahasa Indonesia ini Allah itu apa sih? Yahweh. Elia apa bahasa Indonesia ini? Aku. Gue nak ngomong kan anggus, ya Allah, Tuhan semesta Allah. Umpama di bahasa Indonesia no lucu Gus, ya aku. Abjur wis. Abjur. Umpama di bahasa Indonesia no iku lho dadine sirik Gus. Terus bingung manusia itu. Elia aku. Yahweh aku Gus. Suryani ambek Broni itu. Nah iki akune jagat keseluruhan itu disebut Allah. Allahu Rabb. Allahu Rabbunal Kabir, Rabbunal Yafi, Rabbunal Allah. Allahu Rabb. Tuhan. Di mana aku bersandar pada suatu keyakinan dan kehidupan itu disebut Tuhan. Secara jamak gede itu disebut Rob, maka Allah menyatakan akulah. Aku. Baik dia ada di mana tempat. Konsep ilmu ketuhanan. Apa? Sang aku. Orang Hindu mengatakan Sang Yang Widi. Sing yang ono pokoknya lah. Ngomong karo iku saking bingungnya iku. Sang Yang Tunggal, gak ono apa-apa mung kejaba sithik kuwi tunggal. Wis gak ono meneh. Terus lantas hati kita dikemanakan untuk bisa mengenal Allah. Kok ngerajut busono sak. Tak ada orang yang disebut baik. Tak ada orang yang disebut akhlak. Tak ada orang yang disebut agama. Tak ada yang disebut itu karakter sifat. Leburkan kembali kepada titik nol yang semula tak pernah ada apa-apa. La ilaha, tidak pernah ada apa-apa. Illallah, kecuali aku Allah. Batasannya lah bingung aja kira ngomong unsur ketuhanan ini mau. Maka hidupmu diindahilah dengan suatu aturan, warna, ketaatan, kesetiaan. Saking dableke menungso iku diatur lewat sholat, diatur lewat puasa, diatur lewat zakat. Supaya apa? Tertib, rapi, indah dengan ketaatan tersebut. Yang sesungguhnya Allah bukan suatu unsur ketaatan, bukan unsur apapun itu. Yang dia pikirkan bukan mempelajari Allah, termasuk mempelajari sifat-sifat, karakter-karakter, rahasia-rahasianya. Harus lepas dari itu, ketaatan. Mati ya. Untuk bisa bertemu Allah kita harus melepas dari sifat itu, diserahkan semuanya. Berawal kita agama yang dicari pahala, berawal kita agama yang dihindari dosa. Tetapi begitu kita mau mengenal Allah, melepas dari kedua unsur dosa dan pahala, ora oleh betung, diserahkan. Muslim berserah diri, serahkan semua urusan, terserah awakmu. Selesai Gus. Illahi anta maksudi wa ridhoika matlubi atini man pada kawal ma'rifah. Manusia tidak bisa berjalan secara keduanya Gus, beriringan. Rasulullah dibimbing oleh Allah untuk bisa mengetahui lewat dari dalam sampai nang jero Gua Hira. Saat itu syariat belum lahir Gus. Akhirnya Rasulullah membuat cara termudah untuk mengenal Allah lewat syariat. Digiringlah lewat syariat untuk suatu pertanyaan supaya dia mengetahui jawabannya. Kenapa sholat harus berdiri, ruku, sujud, dan duduk ya Rasul? Rasul lantas menjawab, karena itu 4 anasir yang ada di alam semesta ada di dalam dirimu. Apa? Amarah, sufiyah, luamah, mutmainah. Dia senantiasa bertengger di pikiran, ingatan,
perasaan dan akhlakmu. Mutmainah dia bertengger di akhlak, sufia bertengger di pikiran, luama bertengger di ingatan, amaroh bertengger di perasaan. Tidak akan bisa terpisahkan. Itulah simbolis daripada sholat. Digiringlah ke arah sana. Dohir dulu, baru masuk ke tingkat batin. Kalau Rasulullah lahir dari batin dulu, baru didohirkan. Lahir hakikat dulu, baru syariat Rasulullah. Kita disuruh bersyariat dulu, baru berhakikat. Lucunya sampai mati gak ngerti hakikat. Jadi mentelengi semongko itu semongko terus ngono kuwi ora tau mangan. Syariate semongko iki semongko apa? Rasane legi wis tau ngicipi ya urung. Harum buka kok torekote dibuka. Lu abang rek ceritane beda meneh, Gus. Seger ngono. Hakikate dipangan. Dibakno ono banyune akeh yo. Marifate seger. Terus adem. Dem. Oh, anak rek. Iku marifate ngono. Ha iki ora nek syariat tok kon mentelengi semongko terus iki. Semongko. Iya, biar kon ora mangan-mangan. Lipat menteleng kuwi kenceng. Padha karo wong nyelai ku lho. Getuk dadine telo teko getuk. Wah, wong syariat ngungkap telone ya. Endi iki wis getuk. Telone ndi iki? Iki getuk Pak, lah ya teko telo. Syariat dilebokno rekor nang pabrik dadi getuk hakikate. Marifate nggur kare makmuk. Ngono wong sing ngeyel antara getuk karo telo. Ngeyel dhek. Kok aku kepengin ro getuke anu telone. Ya gak ono iki, Cak. Proses. Beras endi iki? Iki donat. Tepung beras diolah dadine donat iki. Lah berasnya kok ora ketok. Ayo iki. Kan piye to? Regone rego donat. Omongane wis gak tuku tepung beras, Gus. Donat. Dadi nek wong hakikat iku sing dinilai karo Gusti Allah hakikate. Syariate wis lebur nang kene, Gus. Bapak iki direktur. Nrimo karyawan S1. Dia gak mungkin takut SD, SMP, SMA, Gus. Nek wis logikane iki, nek wis sarjana, Gus. Ya wis lebur SD, SMP, SMA nang satu ijazah iki, Gus. Nah perlu ditakoni terus iki direkturnya mlaku nang SD ini. Wah, iki sing goblok sapa sih, Gus? Ngono lah niki. Kurang gawenan, Gus iku. 20 tahun mek nyeleksi karyawan tok ceritane ngene iki nang karyawane akeh. Wah, gak nyambut gawe ceritane ngene iki. Iya lho, 20 tahun nang nyeleksi tok iki. Apa meneh Gusti Allah sing maha canggih, Gus. Sing segala sesuatunya itu selalu anu. Untuk sampai lah sih. Oh. Nah, kalau sudah seperti itu kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa.